Halo Sobat Mediva, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita ulas. Bagaimana beternak yang benar? 1. Pada prinsipnya ada dua sistem beternak yang biasa digunakan, yaitu outcrossing atau outbreeding dan genetic breeding. Outcrossing adalah sistem breeding yang paling sederhana dan paling mudah dilaksanakan. Di sini dua burung yang tidak ada hubungan darah sama sekali disilangkan. Sistem breeding ini adalah yang paling konvensional, namun karena mudah maka sampai sekarang pun masih dipraktekkan. Outcrossing bukan tidak mungkin menghasilkan burung yang bagus. Bahkan dengan outcrossing ada kemungkinan menghasilkan anakan yang lebih bagus dari induknya. Argumentasi pendukung sistem outcrossing adalah justru dengan crossing maka akan memperkaya komposisi gen. Secara teoritis argumen ini benar, tapi outcrossing juga mempunyai kelemahan antara lain. A. Kualitas anakan sulit diprediksi dan cenderung beraneka ragam dari yang sangat jelek sampai yang sangat bagus. B. Hasil dari ternak kita tidak mempunyai ciri-ciri yang khas, tidak punya trademark. C. Tidak ada jaminan kesinambungan karena begitu indukan tidak berproduksi lagi maka harus mulai dari awal dan dapat merusak seluruh hasil yang sudah dicapai atau bahkan merusak reputasi peternak karena tidak ada jaminan dapat memperoleh indukan baru yang sama baiknya. D. Kualitas anakan hasil crossing semakin lama akan semakin menurun. 2. Metode kedua adalah genetic breeding, yaitu sistem breeding dengan menggunakan prinsip-prinsip atau hukum penurunan karakter, fisik dan psikis dari indukan kepada turunannya, hereditas. Kemungkinan dalam breeding. 1. Breeding bukanlah suatu hitungan matematis yang hasilnya serba pasti. Dalam breeding kita hanya bisa bicara pada tataran, kemungkinan, kecenderungan, atau prediksi. 2. Kalau kita bicara kualitas, yang dimaksud adalah kualitas hasil ternak secara keseluruhan. Bukan kualitas burung secara individual karena tujuan ternak adalah menghasilkan suatu keluarga burung yang hasilnya bagus. 3. Perspektif dalam beternak harus jangka panjang. Bukan hanya untuk kurun waktu setahun atau 2 tahun. Katakanlah kita punya satu super breeder jantan. Kalau satu super breeder ini secara terus-menerus dijadikan breeder dengan outcrossing maka secara alamiah karena faktor usia kemampuan breedingnya, propetensi, akan menurun. Apabila suatu saat kita menggunakan anak super breeder sebagai pengganti, maka kita akan berhadapan dengan hukum kedua Mendel, yaitu Law of Fission atau Law of Segregation, di mana kontribusi gen super breeder akan semakin kecil. Begitu seterusnya, apabila jaraknya semakin panjang maka generation contribution of ancestor-nya semakin kecil. Sistem outcrossing hanya bisa berhasil apabila si peternak secara terus-menerus memasukkan burung-burung yang kualitasnya sama atau semakin tinggi sebagai breeder. Masalahnya untuk mendapatkan burung-burung super breeder tentu tidak semua breeder mampu. Genetic breeding dimaksudkan agar gen positif yang dimiliki oleh super breeder bisa terus dipertahankan kepada generasi berikutnya. Sudah sejak lama saya tergelitik dengan pernyataan tidak boleh menetaskan telur merpati yang masih diterbangkan, dilombakan, atau dilarang keras menetaskan telur merpati yang masih diterbangkan atau dilombakan dengan alasan prestasi merpatinya akan terus turun, jeblok. Sebagian besar penggemar merpati balap khususnya banyak yang meyakini pernyataan tersebut. Namun ada juga yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kalau burung tersebut masih dilatih, lomba JGN dianakkan, ditetaskan. Ini akan mengurangi daya,
Kekuatan karena diakibatkan naluri burung akan selalu teringat pada anaknya, oleh sebab itu untuk rasa bersaing sesama pembalap akan sedikit berkurang, tidak gairah. Tapi pernah ada kejadian, burung kinerja jadi turun ketika mabung, istirahat, telurnya ditetaskan. Apakah ini cuma kebetulan? Atau memang kualitas burungnya sudah menurun? Mungkin karena kebetulan anaknya lebih bagus dari bapaknya, maka seakan-akan bapaknya kinerja turun. Masalah paling sulit memilih burung adalah menilai karakternya. Banyak pendapat yang mencoba menghubungkan ciri-ciri fisik untuk menilai karakter, tetapi tidak ada yang konsisten. Rang-rang bule juga sama saja dengan kita yang berusaha mencari sign tertentu, termasuk eye sign, untuk mengetahui karakter burung. Tapi pada umumnya berpendapat bahwa karakter, termasuk kecerdasan, dapat dideteksi dari ekspresi wajahnya. Yang akan kita bahas adalah menilai karakter merpati pos. Apakah ini berlaku untuk merpati tinggian dan balap di Indonesia? Tetapi yang jelas, para pemain merpati Indonesia juga menilai karakter dari ekspresi wajahnya. Kita sering mendengar istilah mukanya, kejam, dan lainnya. Menurut Stephen van Bremen, burung yang punya karakter kuat kalau dilihat dari depan, paruh menghadap muka kita dengan posisi sejajar dengan mata kita, akan memperlihatkan ekspresi seperti burung hantu, all face, dengan mata terkesan masuk ke dalam. Menurut saya, ini sejalan dengan pendapatnya Brian Vickers di mana mata yang bagus posisi circle of correlation akan terlihat lebih dalam dari irisnya, pupil dan circle of correlation seperti masuk. Kesan ini timbul karena iris dengan gelombang lebih nyata dan pupil yang kecil. Menurut Bremen, burung yang punya karakter juga kalau dipegang akan berontak, tipe Wrangler. Berontak di sini bukan berarti liar atau gesit, tetapi burung tersebut tidak mau dikekang. Terus terang saya tidak dapat memastikan apakah pendapat Bremen ini berlaku 100% untuk merpati Indonesia. Saya kira yang penting adalah kita perlu sering mengamati ekspresi wajah burung-burung yang punya karakter bagus. Dengan cara demikian, kita akan terbiasa menilai karakter dengan melihat ekspresi wajahnya. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.